Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 30 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian untuk penambahan fasilitas toilet dan musola di halte-halte Transjakarta. Hal ini merupakan langkah untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta. Informasi selanjutnya, Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara akan segera direnovasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian khusus terkait rencana renovasi masjid yang terbakar pada 19 Oktober 2022 ini. Kemudian ada informasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan pelukis asal Jerman Christopher Lemful untuk melukis Monumen Nasional atau Monas dari Geraha Ali Sadikin, Balai Kota. Christopher merupakan seorang seniman internasional yang memiliki teknik finger painting dan heavy tekstur dalam karya-karyanya. Dengan menghadirkan ikon kota Jakarta seperti Monas dan Bundaran HI dalam karyanya, diharapkan Christopher bisa membantu mempromosikan ke dunia keindahan Jakarta dalam setiap pameran lukisannya. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turut memperbaiki Pasar Taman Puring yang terbakar pada 28 Juli 2025 lalu. Pasar Taman Puring Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kembali dilalap si jago merah pada Senin 28 Juli 2025. Ini adalah kebakaran ketiga kalinya yang melanda pasar tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ada sekitar 500 kios kecil yang terbakar. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan. Karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya sehingga bisa teratasi dengan baik. Peristiwa kebakaran diketahui sekitar pukul 6 sore setelah operasional Pasar Taman Puring berakhir. Sebanyak 30 unit mobil pemadam dengan 118 personel dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran bisa diatasi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta sekitar pukul setengah 10 malam. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebagai salah satu titik krusial penanganan banjir di Jakarta, Waduk Pluit Jakarta Utara akan dimodernisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga penanganan banjir bisa lebih efektif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kesiapan rumah pompa Waduk Pluit Jakarta Utara. Menurut Pramono, peran Waduk Pluit dalam penanganan banjir di Jakarta cukup penting. Sebab pengaturan arus air ke kawasan PVIV seperti Istana Negara berada di rumah pompa Waduk Pluit. Namun untuk modernisasi memerlukan perencanaan yang matang terkait penganggaran yang diperkirakan membutuhkan dana besar. Tadi saya sampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, memang harus ada modernisasi. Ini kan masih bergantung kepada alat berat ekskavator untuk mengambil lumpurnya. Nah sekarang ini di dunia-dunia yang lebih maju memang pengguna pompa karena dihisap dan sebagainya
Dan cost-nya untuk pompa saya harus mengatakan apa adanya, memang harus direncanakan dari sekarang. Karena pasti tinggi sekali. Waduk Pluit sendiri memiliki luas 80 hektar dengan cakupan area mencapai hampir 2.400 hektar. Waduk ini didukung oleh 3 pompa utama dengan kapasitas total 39 meter kubik per detik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membuka pendaftaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap kedua tahun 2025. Periode pendaftaran mulai 30 Juli hingga 8 Agustus 2025. Untuk syarat dan ketentuan bisa dilihat dalam informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Pada Kamis 31 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.